Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hongkong. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, selamat tahun baru 2025. Jadi ini tuh tanggal 1 bulan 1 ya, tanggal merah ya teman-teman. Jadi para TKW yang ada di Hongkong maupun yang dimanapun berada, mungkin ada sebagian yang lembur, ada sebagian yang libur ya teman-teman. Pokoknya apapun itu tetap kita jalani, tetap kita nikmati, kita syukuri, tetap semangat. Mudah-mudahan kita sehat selalu, mudah-mudahan dipermudahkan atas segala urusan kita, pekerjaan kita, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi ini aku ada tepat di depan pintu apartemen, tapi ini bukan pintu apartemen dari rumah majikan aku nggak berani ya teman-teman kalau bikin video atau duduk-duduk santai di bawah gedung apartemen rumah majikan. Jadi ini tuh masih sekitar area rumah majikan aku, tapi ini agak jauh sedikit ya teman-teman. Kenapa aku milih di tempat ini? Karena memang kemarin itu sempat ada sesuatu kejadian yang membuat aku tuh jengkel banget, kesel banget. Karena aku tuh lagi liburan, tiba-tiba dapat pesan suara di mana majikan aku tuh marah-marah sama aku sampai bilang katanya aku tuh nggak sopan. Perkara apa sih kira-kira? Ya perkara katanya aku pergi libur, duduk di bawah apartemen, terus katanya ketemu sama mertuanya, tapi katanya aku nggak menyapa mertuanya, seperti itu ya teman-teman. Jadi aku tuh kaget banget, tiba-tiba aku tuh dikirim voice note banyak, terus dia ngomel-ngomel, marah-marah, bilangin aku nggak sopan, bilangin aku tuh begini begitu. Aduh, padahal aku tuh nggak ngeliat kalau mertuanya itu lewat teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih ceritanya kok bisa diomelin di waktu libur? Langsung aja aku mau cerita sama teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Ini aku lupa satunya belum pakai sarung tangan. Oke, kita langsung cerita aja teman-teman. Jadi kemarin itu kan tanggal merah, tanggal 25-26 aku libur. Posisi majikan aku tuh di Cina. Aku tidur ditemenin sama si nenek ya teman-teman. Nah, pagi-pagi pas aku mau berangkat libur ya, seperti biasa aku bangun, terus aku ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi ya. Kayak sendiri ya teman-teman, di sini tuh nggak pernah mandi pagi, dilarang mandi pagi. Jangankan mandi ya, cuci muka ketahuan pakai air hangat aja aku tuh diomelin teman-teman. Jadi ya sudah, cuci mukanya pakai air dingin. Nah, ini di samping aku lagi ada kakek-kakek yang lagi kayaknya dia mau kepo-kepo gitu ya teman-teman. Cosan, halo. Yang beri. Yanne ya nango. Yanne. Hai. Ai đi đâu做嘢啊？ Tadi kok nggak bisa ngomong Mandarin teman-teman. 好靚女啊 Oh, toce. Halo.！Hello。 Halo. Pan oke ya. 唔係啊， Oh. 周圍行啊嘛， Oh, hango. Oke, hai Pina. 喺嗰邊。 Oh, kopi no. Oh, haba. Aduh, jadi bingung ini. Tak pergi-pergi. Akong. 哦，係呢個， Oh, hawa. Engkau say. 拜拜。 Bye-bye. Tiba-tiba lagi bikin video kok dia tengok-tengok gitu teman-teman. Penasaran, akhirnya aku sapa ya, ternyata nyamperin, ngajakin ngomong pakai bahasa Hongkong. Sementara aku tuh nggak ngerti, nggak paham, meskipun aku 4 tahun lebih tinggal di Hongkong. Jadi aku tuh di Hongkong ini pakai bahasanya Mandarin ya teman-teman. Jadinya bahasa Hongkongnya sendiri aku tuh bener-bener nggak paham. Jadinya kalau diajak ngomong pakai bahasa Hongkong, aku pelongok-pelongok, nggak ngerti teman-teman. Kecuali kalau pakai bahasa Mandarin, oke lah ya. Ada suara mobil. Yaudah teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi sampai lupa tadi aku cerita sampai di mana ya. Jadi ceritanya tanggal 25, tanggal 26 itu kan aku libur. Nah, pas mau berangkat libur, seperti biasa aku bangun pagi, langsung ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, salin baju gitu kan ya, langsung berangkat. Nah, posisi pas aku mau berangkat, si nenek aku ini lagi di kamar mandi, dia itu lagi cuci muka, gosok gigi juga teman-teman.
Terus aku pamit sama dia kan, Nek aku berangkat dulu ya. Oh iya, dia bilang gitu. Udah aku berangkat kan. Nah seperti biasa, berangkat libur sebelum kemana-mana nih ya teman-teman, aku pasti duduk dulu tuh di bawah apartemen rumah majikan aku itu kebetulan ada mall kecil. Nah aku duduk di situ santai kan teman-teman, lagian masih pagi juga, dingin juga gitu kan ya. Dan juga aku sambil nunggu teman-teman aku yang lainnya. Kita janjian mau ke toko Indonesia mau beli makanan. Nah setelah teman-teman aku sudah pada kumpul, kita berangkat bareng ke toko Indonesia beli makanan. Makan bareng sama teman-teman. Nah pas lagi mau menikmati makan, tiba-tiba ada voice note atau pesan suara dari majikan aku, di mana posisi majikan aku ini lagi di Cina. Dia ngirim voice note, dia ngomel-ngomel ke aku, katanya, Cece, kamu keluar rumah libur, kamu duduk di dalam mall, di situ ada nenek lewat, dia lihat kamu lihat dia, tapi kenapa kamu nggak menyapa dia? Dia bilang kayak gitu. Kamu tuh nggak sopan, dia bilang kayak gitu teman-teman. Aku kaget kan, aku bilang sama dia, aku nggak lihat nenek, aku bilang gitu kan ya. Aku duduk di depan Seven, main handphone karena aku janjian sama teman-teman, jadi aku tuh nggak fokus sama orang-orang yang lewat, aku bilang kayak gitu. Majikan aku tuh ngomel lagi teman-teman, dia mengungkit lah ibaratnya ya. Dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak, nenek itu tuh setiap hari datang membantu kamu untuk menjaga anak saya, membantu pekerjaan kamu, meringankan. Bahkan dia juga sering datang bawa makanan, beliin kamu ikan gitu kan ya. Tapi kenapa di luar kamu ketemu dia, kamu nggak mau menyapa dia? Apa sikap seperti itu tuh betul? Aku dibilangin kayak gitu teman-teman. Nah sementara si aku ini nggak merasa, aku tuh nggak ngelihat dia karena mungkin aku terlalu fokus handphone. Terus di dalam mall itu kan banyak orang warawiri, kadang ada yang pakai masker, ada yang enggak. Jadi aku tuh nggak fokus ke satu-satu orang gitu teman-teman. Nah karena aku nggak merasa melihat, ya aku tetap bersikeras dengan jawabanku gitu kan. Aku bilang, aku nggak lihat, kalau aku lihat dia nggak mungkin aku nggak menyapa dia. Bagaimana aku mau menyapa dia sementara aku tuh nggak lihat? Ya mungkin dia ngelihat aku, tapi aku nggak lihat dia. Terus majikan aku bilang, aku nggak tahu lah di antara kalian berdua itu mana yang benar, mana yang bohong, katanya kayak gitu kan ya. Pokoknya sikap kamu seperti itu tidak baik. Aku diomelin teman-teman. Udah tuh aku nggak mau balas. Aku tuh ngerasa sakit kepala ya, libur aku tuh kayak langsung nggak mood gitu ya teman-teman. Lagi mau makan tiba-tiba diocehin, aku tuh nyesel banget gitu ya buka voice note, buka pesan suaranya. Tapi kalau nggak dibuka aku takut penting, dibuka ya pasti hanya komplainan-komplainan seperti itu aku tuh nggak suka banget teman-teman. Nah terus seharian itu aku tuh mikir gitu kan ya, kapan si nenek itu ada di dalam mall, kok aku nggak lihat gitu ya teman-teman. Akhirnya aku balas lagi kan pesan suara sama majikanku, aku bilang, oke lah nanti aku chat ibu mertua kamu, aku tanya apa benar dia ngeliat aku, kenapa kok aku nggak lihat dia gitu kan ya. Terus nanti kalau dia jawabnya apa, nanti aku sampaikan jawaban dia ke kamu gitu kan. Karena apa teman-teman, si nenek ini tuh udah bukan sekali dua kali memfitnah aku, menceritakan aku yang buruk-buruk ke menantunya, ke anaknya. Jadi aku tuh kayak, ini fitnah apa lagi gitu ya teman-teman. Ya oke lah, mungkin saat itu aku terlalu fokus handphone, aku nggak terlalu merhatiin orang yang lewat-lewat karena kan di dalam mall kan ramai ya teman-teman. Mungkin dia ada di situ lewat, dia ngeliat aku, tapi yang aku nggak suka kenapa dia bilang sama menantunya, katanya aku lihat dia tapi aku tuh nggak mau menyapa gitu teman-teman. Sementara aku tuh bener-bener nggak lihat gitu ya. Terus setelah itu dapat 2 hari, pesan aku tuh baru dibales sama si nenek. Si nenek itu bilang, iya Cece, aku tuh ngeliat kamu, katanya di dalam mall, katanya gitu. Kamu tuh lagi jalan. Aku pikir kamu mau ke kamar mandi, tapi kok kamu nggak lihat aku, dia bilang kayak gitu kan ya. Terus aku dengar pesan suara dia, tapi nggak aku balas lagi kan. Aku pikir sudah nggak penting gitu kan ya. Terserah dia mau cerita apa sama menantunya, sama anaknya, mau ngomongin aku nggak sopan apa segala macam. Intinya kalau aku nggak lihat, kalau mereka bersikeras dengan apa yang mereka ngomongin aku nggak sopan apa segala macam, terserah lah. Hal-hal sepele lah seperti itulah teman-teman, menurut aku yang nggak perlu dibahas panjang lebar. Ya sudah, nggak aku balas tuh pesan suaranya. Tahu nggak, dia ngadu lagi sama menantunya, katanya si Cece nggak balas pesan suaraku.
akhirnya apa, aku ditegur lagi sama majikan aku yang perempuan. Sore-sore, Cece ya katanya, itu nenek ngirim pesan suara buat kamu katanya, kenapa nggak kamu bales katanya, kayak gitu teman-teman. Aku tuh bingung, aku tuh harus bales apa. Menurut aku hal yang sudah lewat gitu kan ya, terus hal yang nggak aku lakuin untuk apa dibahas panjang lebar. Kalau memang dia bersikukuh dengan apa kata dia, yang katanya aku ngeliat dia tapi aku nggak mau nyapa, ya terserahlah gitu ya. Dia mau bilang aku tuh nggak sopan, aku nggak punya etika, ya udah bodo amat gitu kan ya teman-teman. Aku nggak mau ambil pusing, aku hanya ingin kerja di situ. Toh ini bukan sekali dua kali aku diceritakan atau aku difitnah sama majikan aku sama si nenek ini, jadi aku nggak mau ambil pusing teman-teman. Untuk apa aku bales gitu kan ya. Tapi ternyata eh, sifat ternyata sikap yang aku ambil untuk tidak membalas si nenek ini jadi masalah lagi yang kedua, masalah lagi yang berkelanjutan gitu teman-teman. Disampaikan lagi ke menantunya, ngadu lagi ke menantunya, akhirnya aku ditegur lagi gitu kan ya. Terus aku bilang aja, aku sudah dengar mertua kamu bilang apa, aku lupa bales karena kerjaan aku banyak, aku bilang kayak gitu teman-teman. Terus aku video call mertua dia, aku kasih lihat cucunya gitu kan ya, biar dia bisa teleponan sama cucunya, terus aku screenshot, aku kirimin ke majikan aku yang perempuan gitu. Jadi menurut aku hal-hal sepele yang kayak gitu kenapa sih harus dibahas, kenapa sih harus diadu sana adu sini, kenapa sih harus diperpanjang. Kalau menurut mereka aku nggak baik, ya sudah lo gitu kan ya. Aku males pusing-pusing teman-teman. Kadang-kadang yang bikin ruwet, yang bikin rumit ini justru mereka sendiri gitu ya teman-teman. Makanya itu kenapa aku memilih duduknya tuh geser jauh-jauh dari apartemen, dari apa ya, sekitaran area apartemen, taman. Juga aku nggak berani lagi duduk di dalam mall, takutnya nanti ketemu mereka terus aku nggak lihat, dikiranya aku nggak sopan gitu ya teman-teman. Karena memang aku tuh tipe orang yang kalau fokus apa ya fokus gitu, nggak kesana kesini matanya ngeliat apa gitu, aku nggak teman-teman. Jadi ya sudahlah, itu sebagian pelajaran buat aku ya teman-teman ya, supaya untuk berhati-hati lagi ya. Kayaknya hal-hal sepele di sini tuh dibikin rumit, dibikin ruwet teman-teman. Jadi seperti itulah ya, kalau kita kerja di Hong Kong harus kuat-kuat mental, karena setiap hari itu kesalahan kita tuh pasti dicari-cari, bahkan yang nggak ada pun diada-adakan teman-teman. Jadi apa yang aku ceritakan ini benar-benar aku alami sendiri, hal sepele tapi menyakitkan hati karena aku dibilangin nggak sopan teman-teman. Ya sudah, lanjut cerita yang kedua. Aku masih banyak cerita untuk teman-teman semuanya teman-teman. Simak terus di video selanjutnya.